Kamera pengawas merekam tawuran dua kelompok remaja di depan Masjid An-Nur, Jalan Raya Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Mereka saling serang menggunakan sarung dan senjata tajam. Tawuran ini terjadi tak jauh dari masjid saat jemaah sedang melaksanakan ibadah sholat tarawih. Tawuran sering terjadi terutama saat bulan Ramadan. Meski tak ada korban dalam peristiwa ini, namun kondisi ini mulai mengganggu warga, terutama para orang tua yang tak mau anaknya menjadi korban salah sasaran. Ke depan memang udah direncanakan gitu. Tapi memang bukan anak-anak dari lingkungan saya, dari lingkungan RW 04. Ini nggak tahu anak-anak dari mana gitu. Memang udah diatur polanya. Memang kejadian ini, memang setiap mau menjelang bulan puasa selalu ada kejadian-kejadian seperti ini. Modus perang sarung gitu ya Pak? Iya, perang sarung. Jadi senjata-senjatanya itu dimasukin dalam sarung. Warga berharap pihak kepolisian lebih meningkatkan patrolinya agar dapat mencegah tawuran yang kerap terjadi setiap bulan Ramadan. Otopsi penyebab tewasnya Bribka Arfan Saragih yang diduga terlibat kasus penggelapan pajak. Bioskop di Surabaya, Jawa Timur dilarang putar film saat buka puasa dan tarawih. Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar? Aksi tawuran pada bulan Ramadan kerap terjadi. Dua kelompok remaja di sejumlah daerah terlibat aksi tersebut. Di antaranya di Kota Depok dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bersama saya Fazilah Kairunisa, inilah iNews Malam selengkapnya. Nampak dari kamera CCTV rumah warga saat dua kelompok remaja terlibat aksi tawuran di wilayah Cilangkap Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Warga dan pengguna jalan yang berada di lokasi berusaha melerai, namun tak membuahkan hasil dan saling serang pun terus terjadi. Diketahui aksi tawuran pada bulan Ramadan kerap terjadi di wilayah tersebut, khususnya pada saat menjelang waktu sahur. Guna mengantisipasi hal itu terjadi lagi, warga sekitar melakukan pengamanan keliling atau ronda. Kalau Ramadan ini biasanya ronda per RT itu kita adakan. Gitu. Jadi untuk menjaga lingkungan, untuk lebih kondusif lagi. Jadi hal-hal yang kira-kira ada anak-anak muda nongkrong-nongkrong itu ya perlu ditanyakan juga. Sementara itu dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, nampak dari rekaman video amatir, dua kelompok pemuda terlibat saling serang menggunakan sarung dan petasan di depan minimarket di Desa Sukamulya. Aksi tersebut sempat dibubarkan oleh warga yang merasa terganggu dengan ulah para pemuda ini. Meski tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, aksi tawuran ini dinilai sangat meresahkan baik untuk warga maupun pengguna jalan. Warga berharap pihak keamanan lebih sering berpatroli selama Ramadan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah bangunan 2 lantai di Sawah Besar, Jakarta Pusat hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sebuah bangunan 2 lantai yang dijadikan tempat tinggal sekaligus toko kelontong di Jalan Karang Anyar Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat terbakar. Api pertama kali muncul dari lantai 2 bangunan, kemudian menjalar ke seluruh bangunan. Kebakaran ini membuat panik warga lantaran khawatir api menjalar ke bangunan lain, mengingat kebakaran terjadi di kawasan permukiman padat. Penyebab kebakaran diduga akibat arus pendek listrik di lantai 2. Sebuah korsleting listrik, kemudian outputnya masuk ledakan AC, sehingga sudah terjadi kepulan asap dan api langsung besar. Pak, ini yang terbakar apa Pak? Tempat tinggal rukan-rukan, jadi ruko dan tempat usaha.
Tempat tinggal sekaligus tempat usaha ya, Ya. Pak ya? Nggak ada merembet kemana-mana lagi gitu, Pak? Tidak, kita sudah secepatnya kita usahakan tidak ada perambatan secara simultan. Sehingga kita sudah backup dan kebetulan sekali bangunan ini sangat permanen. Api akhirnya bisa dijinakkan tanpa menjalar ke bangunan lain setelah petugas menerjunkan belasan unit mobil pemadam. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, hanya seorang warga yang mengalami luka di bagian kakinya. Kini kasus kebakaran ditangani pihak terkait termasuk Polsek Sawah Besar Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Lahar Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali menerjang. Akibatnya satu truk dan sebuah alat berat di area tambang pasir hanyut diterjang banjir. Video amatir merekam banjir lahar Gunung Semeru menerjang area tambang Dusun Curah Kobokan di Lumajang, Jawa Timur. Terjangan lahar yang kencang bahkan menghanyutkan satu unit alat berat dan sebuah truk di area tambang pasir. Banjir lahar terjadi setelah wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras selama hampir 3 jam. Banjir lahar turut memutus akses Dusun Sumber Langsep dengan Dusun Sumber Kajar yang berada di Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro. Semeru level 3 siaga ini masih ada beberapa ancaman potensi yang berbahaya. Yang pertama, APG bisa terjadi sewaktu-waktu. Yang kedua, apabila masih ada cuaca ekstrim, turun hujan, akan bisa membawa lahar material yang menumpuk di atas bisa menjadi bahaya untuk lahar dingin maupun lahar panas. Warga khususnya yang berada di sepanjang jalur aliran lahar diimbau agar tetap waspada karena hujan diperkirakan masih mengguyur wilayah Gunung Semeru untuk beberapa hari ke depan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pohon setinggi 15 meter tumbang dan menutup akses jalan antar kabupaten di Gianyar, Bali. Sementara itu angin kencang yang terjadi di kota Medan, Sumatera Utara mengakibatkan pohon berusia puluhan tahun tumbang dan menimpa 2 mobil yang terparkir. Pohon setinggi 15 meter tumbang di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, Kecamatan Belah Batu, Gianyar, Bali, Jumat pagi. Pohon perindang jalan cukup besar ini tumbang menutup akses jalan dari arah Kabupaten Karangasem Klungkung dan Gianyar menuju ke arah Denpasar. Petugas kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Polres Gianyar memberlakukan rekayasa lalu lintas di jalur tersebut untuk mencegah kemacetan. Setelah 1 jam, material pohon yang menutup akses jalan itu akhirnya berhasil dibersihkan oleh petugas dari BPBD Kabupaten Gianyar bersama petugas gabungan dari TNI Polri. Bahwa ada salah satu pohon perindang itu roboh karena sudah lapuk dan termakan umur, jadi ini menghambat lalu lintas. Jadi sementara lalu lintas kita alihkan di jalur yang sebelah, jadi jalur dari Denpasar. Dari bantuan Polres Gianyar sudah mengalihkan arus lalu lintas. Sementara itu petugas PPSU Kelurahan Jati Kecamatan Medan Maimun mengevakuasi pohon tumbang yang melintang dan menutupi bagian jalan di Jalan Samanhudi, Medan, Sumatera Utara Jumat siang. Angin kencang yang terjadi di kota Medan diduga menjadi penyebab pohon flamboyan berusia puluhan tahun itu tumbang. 2 mobil rusak parah akibat tertimpa pohon itu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Gianyar, Bali, dan Medan, Sumatera Utara, Ketut Catur Kusumaningrat dan Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Seorang anggota DPRD Grobogan menabrak pemotor dari arah berlawanan. Korban tewas usai terseret mobil sejauh 10 meter. Debi Setiawan, warga desa Godong, Kecamatan Godong, Grobogan, Jawa Tengah, tewas di pinggir jalan usai terseret mobil 10 meter. Kecelakaan maut ini terjadi ketika mobil yang dikendarai Misbah, anggota DPRD Grobogan, Jawa Tengah, melaju dari arah barat, dikagetkan dengan sepeda motor tiba-tiba belok kanan dari arah sebaliknya.
Debbie bersama sepeda motornya dan terhenti setelah mobil membentur pagar besi di pinggir jalan. Sementara pengemudi motor selamat hanya terluka ringan. Kasat Lantas Polres Grobogan, Jawa Tengah AKP Denny Eko Prasetyo sudah mengamankan anggota DPRD tersebut dan kini masih diperiksa. Dugaan sementara kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengendara sepeda motor. Berboncengan 2 orang ya, berjalan dari arah barat ke arah timur, kemudian mobil datang dari arah barat searah, kemudian menyenggol sisi belakang kendaraan menyebabkan kendaraan terguling ke kiri. Korban tewas langsung dibawa ke rumah duka untuk diserahkan ke pihak keluarga. Barang bukti sepeda motor korban dan mobil milik anggota dewan diamankan ke Satlantas Polres Grobogan, Jawa Tengah. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Lebih dari 1 bulan berlalu, upacara pencarian dan penyelamatan pilot Susi Air Kapten Philip Martens masih berlangsung. Selengkapnya usai jeda.